sama seperti teks narasi, yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, dan latar. Pada umumnya, isi teks anekdot adalah berupa kritik atau sindiran mengenai orang yang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Artinya, teks anekdot bukan sekedar hanya lelucon semata, tetapi memiliki nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya. Penyajian teks anekdot dapat berbentuk teks narasi, dialog, dan cerita bergambar. Dalam penyajian, teks anekdot selalu menggunakan kalimat langsung. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak adalah bagian dari awal paragraf yang berfungsi memberi gambar tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga, reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Yang keempat, koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Yang kelima, krisis atau komplikasi adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Ciri-ciri teks anekdot yaitu ada 13. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk pencitraan kembali dialog seseorang. Kedua, penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktualnya seperti hakim, presiden, jaksa, atau tokoh masyarakat lainnya. Yang ketiga, keterangan waktu. Keterangan waktu, misalnya kemarin, sore ini, suatu hari, ketika itu. Yang keempat, kata kiasan. Kata kiasan atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau peribahasa. Yang kelima, kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan mengandaikan perbandingan dan lawan kata atau antonim. Yang keenam, konjungsi penjelas atau penerang, seperti bahwa hal ini karena berkaitan dengan pengubahan dialog dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Yang ketujuh, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedelapan, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seseorang tokoh. Yang kesembilan, konjungsi sebab akibat. Merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat seperti demikian, oleh karena itu, maka, dan sehingga. Kesepuluh, kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan, larangan. Kesebelas, kalimat seru.
Kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Ke-12, konjungsi temporal. Konjungsi ini bermakna kronologis, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu. Ke-13, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat retoris di sini dapat juga sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Cara membuat teks anekdot. Berikut ini langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. 1. Penentuan topik. 2. Tentukan ke titik yang ingin disajikan. 3. Rancangan humornya. 4. Tentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. 5. Rincian peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang keenam, kembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Yang ketujuh, lakukan penyuntingan.